Assalamualaikum teman-teman. Tahukah kamu, dalam Islam ternyata ada beberapa hewan kecil yang gak boleh kita bunuh loh. Mungkin selama ini kita anggap sepele, tapi ternyata Rasulullah sendiri melarang keras membunuh mereka tanpa alasan. Nah, di video kali ini kita bahas 4 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam, lengkap dengan penjelasan hadisnya. Yuk, tonton sampai akhir biar makin paham dan gak salah lagi. 1. Semut. Teman-teman, hewan pertama yang dilarang dibunuh dalam Islam adalah semut. Sekilas, semut itu kecil banget, bahkan sering enggak kita sadari keberadaannya. Kadang lewat di meja, di dinding, atau di dapur, dan tanpa pikir panjang, kita injak begitu saja. Tapi ternyata, dalam pandangan Islam, semut termasuk makhluk yang diharamkan untuk dibunuh tanpa alasan yang benar. Rasulullah bersabda, telah diharamkan membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5267, Ibnu Majah nomor 3224, dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan betapa Islam itu agama yang penuh kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, sekecil apapun bentuknya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sampai menamai salah satu surah dengan nama An-Naml, yang berarti semut. Dalam surah itu, ada kisah luar biasa tentang semut yang berbicara kepada kaumnya ketika pasukan Nabi Sulaiman mendekat. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 18, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Masya Allah, dari kisah ini kita bisa lihat bagaimana seekor semut punya rasa peduli, punya kepemimpinan, dan kasih sayang terhadap kaumnya. Bayangkan, makhluk sekecil itu bisa mengingatkan yang lain untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Dari sini kita belajar bahwa semut bukan hanya binatang kecil tanpa arti. Mereka adalah simbol kerja keras, disiplin, dan solidaritas. Dalam koloni, semut hidup saling bantu, saling jaga, dan gak pernah menyerah mencari rezeki. Kalau manusia aja meneladani sifat semut, bekerja sama, nggak egois, dan selalu bergerak, mungkin hidup kita juga akan lebih tertib dan berkah. Karena itu, ketika kita melihat semut berjalan di sekitar rumah, yuk tahan diri untuk tidak membunuhnya. Mereka juga makhluk Allah yang sedang beribadah dengan cara mereka sendiri. Kecuali kalau semut benar-benar membahayakan atau menyerang dalam jumlah banyak, barulah boleh dikendalikan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti secara berlebihan. Tapi kalau tidak, biarkan mereka hidup damai di alamnya. Rasulullah juga pernah menegur seorang sahabat yang membakar sarang semut. Beliau bersabda, "Tidak layak menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa menyakiti makhluk hidup, apalagi membakarnya, adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih berhati-hati. Jangan remehkan makhluk kecil seperti semut, karena bisa jadi mereka lebih taat dan teratur dalam menjalankan perintah Allah daripada manusia yang sering lalai. 2. Lebah. Hewan kedua yang dilarang dibunuh dalam Islam adalah lebah. Lebah ini luar biasa, teman-teman. Di balik tubuhnya yang kecil dan tampak sederhana, Allah menjadikan lebah sebagai simbol keteraturan, ketekunan, dan keberkahan. Rasulullah dengan tegas melarang membunuh lebah, sebagaimana disebut dalam hadis yang sama dengan semut tadi. Kenapa lebah dilarang dibunuh? Karena lebah itu makhluk yang penuh manfaat bagi manusia dan alam. Dari tubuhnya, Allah keluarkan sesuatu yang luar biasa, madu.
Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68-69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 68-69. Subhanallah. Allah langsung menyebut lebah dalam Al-Quran dan bahkan menamai satu surah dengan namanya, Surah An-Nahl, yang artinya lebah. Lebah nggak pernah merusak, nggak menyerang tanpa sebab. Mereka hanya sibuk bekerja, mengumpulkan nektar, dan menghasilkan madu yang jadi obat untuk manusia. Dari lebah, kita belajar tentang ketaatan dan produktivitas. Mereka disiplin, bekerja sama, dan tahu kapan harus berhenti serta kapan harus kembali ke sarang. Bahkan Rasulullah pernah memberikan perumpamaan indah tentang orang mukmin yang baik. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Ia makan yang baik, mengeluarkan yang baik, dan jika hinggap di sesuatu, ia tidak merusaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, Hasan Sahih. Lihat betapa dalam maknanya. Orang beriman seharusnya seperti lebah, makan dari yang halal, berbicara dengan kebaikan, dan selalu memberi manfaat tanpa menyakiti siapapun. Jadi, kalau kamu melihat lebah di taman, di bunga, atau di sekitar rumah, jangan panik atau memukulnya. Selama kita tidak ganggu, lebah tidak akan menyerang. Hormati mereka seperti kita menghormati ciptaan Allah lainnya. Karena dari lebah, kita belajar bagaimana menjadi manusia yang penuh berkah, bekerja dengan ikhlas, dan memberi manfaat bagi sesama. 3. Burung hudhud. Hewan ketiga yang dilarang dibunuh dalam Islam adalah burung hudhud. Burung ini mungkin gak sepopuler merpati atau elang, tapi ternyata punya peran besar dalam sejarah para nabi, bahkan disebut langsung dalam Al-Quran. Rasulullah juga menyebutnya dalam hadis yang sama dengan semut dan lebah tadi. Nah, burung hudhud ini terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman. Ia adalah salah satu pasukan Nabi Sulaiman dan punya kemampuan yang unik, bisa membawa berita dan berkomunikasi dengan sang nabi. Allah menceritakan kisah ini dalam surah An-Naml ayat 20-22. Dan Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Aku sungguh akan menghukumnya dengan hukuman yang berat atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa berita yang meyakinkan." Quran Surah An-Naml ayat 20-22. Dari ayat ini kita tahu bahwa hudhud adalah burung cerdas dan taat. Ia membawa kabar penting tentang Ratu Bilqis dan kaumnya yang menyembah matahari. Karena jasanya itulah, kisah dakwah Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis pun dimulai. Jadi, burung hudhud bukan burung sembarangan. Ia adalah simbol kecerdasan, ketaatan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Rasulullah melarang membunuh hudhud karena burung ini tidak berbahaya, tidak mengganggu manusia, dan bahkan memiliki kehormatan karena perannya dalam kisah para nabi. Menariknya, hudhud juga dikenal sebagai burung yang punya insting tajam, bisa menemukan sumber air di tanah, keahlian yang membuatnya semakin istimewa di antara hewan lainnya. Dari burung hudhud, kita bisa belajar bahwa sekecil apapun peran kita, kalau kita niatkan untuk kebaikan dan dakwah, Allah bisa jadikan itu sebuah jalan besar untuk perubahan. Jadi, jangan pernah remehkan diri kita sendiri,
Karena kadang Allah mengangkat derajat makhluknya lewat ketaatan dan keberanian, bukan lewat ukuran atau kekuatan. 4. Burung surat. Hewan keempat yang dilarang dibunuh dalam Islam adalah burung surat. Nah, burung surat ini mungkin jarang kita dengar namanya. Dalam bahasa Arab disebut as-surat, yaitu sejenis burung kecil pemakan serangga. Ia dikenal tenang, tidak mengganggu manusia, dan punya suara kicauan yang lembut. Rasulullah melarang membunuh burung ini karena tidak ada alasan yang benar untuk menyakitinya. Ia bukan hama, bukan hewan berbahaya, dan justru membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil, bahkan terhadap makhluk yang paling kecil. Kalau seekor burung pun tidak boleh dibunuh tanpa sebab, apalagi makhluk lain yang hidup damai di sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga pernah bersabda, "Tidaklah seseorang membunuh seekor burung kecil tanpa alasan yang benar, melainkan burung itu akan mengadu kepada Allah di hari kiamat." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Sahih. Subhanallah, bayangkan, burung sekecil itu saja bisa menuntut keadilan di hadapan Allah jika dibunuh tanpa sebab. Jadi, dari burung surat, kita belajar untuk menjaga kasih sayang dan tanggung jawab terhadap alam. Semua makhluk punya peran masing-masing, dan tugas kita sebagai manusia adalah menjaga, bukan merusak. Kalau kita melihat burung-burung kecil beterbangan di pagi hari, anggap itu sebagai tanda kebesaran Allah. Karena setiap kicauannya adalah zikir, dan setiap terbangnya adalah bentuk ibadah kepada Sang Pencipta. Nah, itu dia 4 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Pesan yang bisa kita ambil, Islam bukan cuma mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi juga bagaimana kita memperlakukan makhluk ciptaannya. Jadi, yuk kita lebih peduli dan lembut terhadap hewan-hewan di sekitar kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya makin banyak yang tahu ilmu bermanfaat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.